Tuhan, saat ini kita akan melakukan ibadah doa puasa. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya persilahkan Ika dan Kamarta untuk memimpin pujian penyembahan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu tak pernah berhenti bersama dengan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam doa-doa kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mempermuliakan nama-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan, pada saat-saat ini, apapun kondisi kami ya Allah, kami mau tetap memuji Engkau, kami mau tetap memuliakan Engkau, dan kami mau tetap berkata bahwa Tuhan baik buat kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, makasih. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Dan biarlah hadirat-Mu kami rasakan, kami nikmati Tuhan di tengah-tengah kami ya Allah. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sangat diberkati dengan pujian penyembahan yang baru saja kita lakukan. Kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih buat Brian, buat Ika dan juga buat Marta. Ya, hari ini kita ada di rumah Tuhan, saudara. Kita sama-sama melakukan ibadah doa puasa. Sudah sekian lama kita terus berdoa dan kita terus berpuasa. Ada ungkapan yang berkata, push, pray until something happen. Inilah yang sedang kita lakukan saat-saat ini. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Berdoa, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya ini yang sedang Tuhan mau kita lakukan. Walaupun hari-hari ini gereja sepi, mungkin iblis senang karena umat Tuhan tidak pergi lagi ke gereja. Tapi iblis lupa, justru di rumah-rumah ada mezbah doa yang dibangun. Hari ini, di hari Sabtu ini, saya percaya di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sedang membangun tahta buat Tuhan. Katakan amin. Saya teringat dengan peristiwa ketika Daud memindahkan tabut Allah. Dan pada saat dia memindahkan tabut Allah di tengah dalam perjalanannya, tabut Allah itu hampir jatuh dan salah seorang Usa memegang tabut Allah itu dan akhirnya Usa disambar oleh Roh Tuhan dan akhirnya mati. Akhirnya Daud memberhentikan pemberangkatan membawa tabut Allah tersebut dan akhirnya dititipilah tabut Allah tersebut di rumah salah satu hamba Tuhan namanya Obed-Edom. Apa yang terjadi ketika tabut Allah ditaruh di rumah Obed-Edom? Obed-Edom begitu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada tabut Allah. Karena ada kehadiran Tuhan. Saya percaya hari ini ketika kita di rumah-rumah mulai menyembah Tuhan. Memang secara hati kita rindu sekali berjumpa dengan teman-teman, saudara-saudara seiman di gereja. Tapi karena ada pandemi COVID-19 ini, yang membuat kita harus berdiam di rumah. Tapi tidak menghalangi roh kita untuk kita terus berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan. Hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Ketika tabut Allah tinggal di rumah Obed-Edom, Obed-Edom begitu diberkati Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini berkat Tuhan pun turun atas rumah kita. Karena di dalam rumah kita, kita membangun tata buat Tuhan. Katakan amin. Saya mengajak setiap kita perhatikan firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitab Bapak Ibu Saudara atau Alkifon. Boleh kita baca sama-sama. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap
apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada sebuah kenyataan dalam Alkitab, nubuatan yang dituliskan dalam Alkitab yang tidak bisa kita hindari. Salah satunya adalah goncangan ini. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan dalam Matius 24, nubuatan tentang akhir zaman segala macam. Saya tidak mau kita mengulas itu lebih jauh. Tapi apa yang dituliskan dalam Alkitab, saya mau katakan itu pasti terjadi. Dan kalau hari ini kita membaca firman Tuhan yang berkata bahwa satu kali kelak aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Kapan itu? Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Hari ini seluruh dunia mengalami goncangan. Kita digoncang oleh pandemi virus COVID-19. Belum lagi goncangan ekonomi. Wow, ada begitu banyak goncangan terjadi. Belum lagi orang-orang mulai hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa hari ini goncangan mulai kita rasakan. Setiap kita juga mengalami. Tapi apa yang membedakan kita yang percaya sama Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan? Saya teringat dengan kitab Maliaki berkata demikian, bahwa di hari akhir Tuhan akan mengadakan perbedaan. Perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam Matius pasal 25, Tuhan buat perbedaan antara domba dan kambing. Antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Apalagi saudara, antara orang yang bertalenta, yang mengembangkan talenta dan potensinya dengan orang yang tidak mengembangkan potensi dan talentanya. Antara kambing dan domba. Tuhan mengadakan pemisahan. Ini pasti terjadi. Saudara, kita gak usah ngomong masa depan, kita gak usah ngomong nanti. Tapi yang kita hadapi hari ini, goncangan yang kita hadapi hari ini, bagaimana reaksi kita? Bagaimana sikap kita? Jelas sekali ayat 27 dikatakan bahwa ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Bapak Ibu Saudara, dunia manusia kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita mudah digoncangkan. Dan kita gak bisa berpegang kepada dunia ini. Kepada harta, kekayaan, kehebatan, jabatan kita. Kita gak bisa berpegang pada itu semua. Karena itu semua bisa tergoncangkan. Hari ini ya di sini ada Brian, ada Marta, ada Ika. Kita semua tahu bahwa orang-orang yang bekerja, usaha, semua mengalami goncangan. Betul ya? Semua mengalami goncangan. Suka atau tidak. Mau atau tidak, rela atau tidak, semua mengalami goncangan. Tapi yang mengadakan perbedaan, kita ini ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meskipun Bapak Ibu Saudara, kita ada di tengah-tengah goncangan. Tentunya kita ingat Mazmur 91, bahkan kita sering nyanyikan. Ika boleh tolong bantu Ika? Kita sering nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang membedakan kita adalah karena kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Di ayat ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuhan memberikan kita sebuah jaminan. Sebuah jaminan garanti Tuhan berikan kepada kita. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi sebetulnya kita sudah terima. Dan kita sudah ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hanya saja sikap hidup kita itu menentukan apakah kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu atau tidak. Sikap hidup bagaimana yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kerajaan yang tergoncangkan. Oh, kita lihat. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan kata-kata yang pertama. Marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur. Dalam kondisi demikian Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan kalau kita mau tinggal dalam kerajaan tidak tergoncangkan adalah mengucap syukur. Bisa Bapak Ibu Saudara? Berat Pak. Berat. Tapi ini firman Tuhan. Kita harus bisa. Justru ini yang membedakan kita Bapak Ibu Saudara. Yang membedakan kita dengan orang yang tidak beribadah, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kita mengucap syukur di tengah-tengah badai. Bisakah kita mengucap syukur? Amin. Apakah selama beberapa pekan kita sudah hampir mungkin 2 bulan ini kita tinggal di rumah. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Lebih banyak mengucap syukur atau lebih banyak mengeluh? Sebagai hamba Tuhan saya banyak terima keluhan dari jemaat. Tapi saya kuatkan, ingat kita ini ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita ini penghuni daripada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita banyak mengucap syukur. Bahkan Paulus katakan mengucap syukurlah dalam apa? Dalam kondisi baik-baik saja? Oh no, dalam segala hal. Mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di PHK, mengucap syukur. Dirumahkan, mengucap syukur. Gaji dipotong, mengucap syukur. Omset turun drastis, mengucap syukur. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Bagian kita belajar bersyukur sama Tuhan. Saya suka sekali gembala pembina kita memberikan sebuah pengertian apa itu mengucap syukur. Mengucap syukur adalah setuju dan sependapat dengan Tuhan. Kita setuju dengan Tuhan. Wah kok ngalami peristiwa demikian, ngalamin hal-hal seperti ini berat. Kita setuju gak dengan Tuhan? Kalau kita setuju dengan Tuhan apapun kondisi kita bisa tetap mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur terlihat dari perkataannya, selalu ucapan kata-kata yang menguatkan positif. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu tersenyum. Lihat ada Marta, Ika tersenyum semua. Mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur? Bisa mengucap syukur? Boleh tengok kanan kiri, suami, istri, anak-anak bilang mengucap syukur. Apanya mengucap syukur? Orang omset usaha turun. Udah, belajar setuju dengan Tuhan. Amin. Belajar setuju dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikutnya, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, Bapak Ibu Saudara, tentunya beribadah itu kita senang kalau kita ada di rumah Tuhan, di gereja. Tapi hari ini kita sebagai gereja Tuhan diberikan sebuah challenge, tantangan sama Tuhan untuk memiliki cara ibadah yang benar kepada Allah. Di rumah kita bangun mezbah, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Amin. Beribadah itu bicara sebuah pengabdian kepada Allah. Pengabdian totalitas kepada Allah. Amin. Saya teringat kata abdi. Abdi atau abdiel bahasa Arabnya. Ternyata itu juga menjadi sebuah sumber kata dari ibadah, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Indonesia kita ngomongnya abdi. Orang Jawa bilang abdi dalem. Orang Jawa kalau menghormati pemimpin dia ngomong abdi hamba. Kalau kita tambahkan awalan jadi mengabdi. Apa sih mengabdi? Mengabdi itu ya sudah kita memberikan hidup kita. Oh, saya teringat satu buah lagu, boleh Ika tolong mainkan. Ini lagu bagus, boleh sama-sama kita nyanyikan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Selanjutnya, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku itu adalah ibadah. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pengabdianmu kepada Tuhan? Apakah engkau mengabdi hanya karena ketika diberkati? Apakah engkau mengabdi ketika usahamu diberkati? Apakah engkau mengabdi ketika engkau punya status, engkau punya jabatan yang bagus, engkau punya pekerjaan yang oke? Tapi dalam kondisi hari-hari ini, kita semua ada di rumah. Mungkin ada yang di PHK, mungkin usaha saudara hancur. Ayo kembali kepada Tuhan. Mengabdi kepada Allah. Bukan kepada hartamu. Bukan kepada jabatanmu. Bukan kepada kehebatanmu. Tapi kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dan hormat dan takut. Biarlah hari-hari ini kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan pastikan dirimu adalah orang-orang yang bersyukur senantiasa. Dan memiliki cara beribadah yang benar kepada Tuhan. Saya percaya setelah pandemi COVID-19 ini, gereja kita akan kembali penuh. Tapi hari-hari kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang punya mentalitas beribadah dengan cara yang benar kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Beri hidup kepada Allah. Dan senter penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Itu firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada kita semua di doa puasa pada hari ini. Mari hari-hari ini kita kembali kepada Tuhan. Kita merenungkan kebaikan, kasih Tuhan. Ada sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang berkata, I'm coming back to the heart of worship. Ini waktunya kita yang tinggal di rumah untuk kembali kepada hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita boleh nyanyi lagu ini refnya saja. Kalau saudara tahu, boleh kita nyanyikan sama-sama. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Bahkan bagian akhir dari lagu ini katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Not about me, not about us, tapi it's all about Him. Mari biarlah hari ini kembalikan hatimu kepada Tuhan. Banyak bersyukur, beribadah dengan cara yang benar. Yang mau katakan amin. Mari sama-sama sekali lagi katakan, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, yes, Lord. It's all about you. Hallelujah. It's all about you, Jesus. Mari engkau yang ada di rumah dimanapun kita berada. Mari datang hari ini kita mau sembah Dia. Angkat hatimu. Angkat suaramu kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya, haleluya. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadanya. Haleluya Tuhan. Dan biar hidup kami mengabdi kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Uralah masyana. Makasih Tuhan. Biarlah setiap kami di ibadah doa puasa ini, kami kembali diingatkan. Kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Makasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan mulai menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebentar nanti Ika akan pimpin kita dalam doa. Berdoa buat bangsa kita, buat kota. Berdoa buat kondisi yang terjadi hari-hari ini. Buat para tim medis yang ada di rumah sakit. Biar Tuhan jamah, Tuhan lawan. Nanti Marta juga akan berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani. Biar terus berdiri di hadapan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Menuntun umat Tuhan. Masuk dalam rencana yang indah bersama dengan Tuhan. Mari arahkan hati kita sama-sama. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami. Tapi kami tahu Tuhan jauh lebih mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan
Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan daripadamu ya Tuhan. Untuk memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan. Bapak Presiden kami Tuhan, kami memberkati dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin, mengarahkan Tuhan. Agar apapun yang diputuskan Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk kebangkitan, untuk kebaikan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat kota kami, kota Bekasi ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh pemimpin atas kota kami, kota Bekasi Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa kami, kota kami aman di tangan-Mu Tuhan. Bangsa dan kota kami damai ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, sektor perekonomian, pendidikan, keamanan Tuhan, kesehatan, semuanya Tuhan Yesus yang jamin. Semuanya Tuhan Yesus yang berkati Tuhan. Kami percaya ada shalom atas bangsa kami, ada shalom atas kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Engkau berkati airnya, udaranya, tanahnya Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia di dalam proteksi-Mu ya Tuhan. Mazmur 91 menaungi bangsa kami, menaungi kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para seluruh tim medis Tuhan yang hari-hari ini menangani Tuhan para pasien COVID-19 ya Tuhan. Dari seluruh bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semua mereka Tuhan yang terlibat Tuhan menangani semua pasien Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau yang berikan mereka kesehatan, Kau yang berikan mereka kekuatan Tuhan, Kau yang berikan mereka belas kasihan untuk Tuhan merawat Tuhan. Sampai Tuhan seluruh pasien-pasien yang ada Tuhan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Engkau campur tangan menyembuhkan Tuhan seluruh pasien-pasien yang terdampak COVID-19 ini Tuhan, melalui seluruh perawat-perawat tim medis Tuhan, seluruh dokter-dokter ya Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga mereka juga ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mereka ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa kami akan bangkit. Kau akan memulihkan bangsa kami. Dan kami percaya bangsa kami tidak akan kalah dengan virus ini Tuhan. Tapi Tuhan melalui virus ini Tuhan akan terjadi kebangkitan yang besar Tuhan. Lawatan yang besar, kebangkitan yang dahsyat atas bangsa kami ya Tuhan dan kota kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga Bapak berdoa buat pemimpin rohani kami ya Tuhan. Khususnya berdoa buat gembala pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Nikonoto Harjo ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan pengurapan-Mu ya Tuhan. Kaulah yang menjadi pertolongan buat gembala pembina kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Di bangsa-bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau pakai otoritas wibawa Allah Engkau curahkan bagi gembala pembina kami. Kami percaya Tuhan akan memakai di hari-hari ini menyuarakan Pentakosta ketiga ya Tuhan. Kami percaya Bapa di sorga curahkan terus pengurapan Tuhan. Curahkan terus ya Tuhan kekuatan baru Bapa. Sehingga Tuhan melalui gembala pembina kami ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Banyak gereja-gereja juga dimenangkan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Mari pertajam, perkuat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh Bapa di sorga mengasihi Bapak gembala kami, gembala pembina kami ya Tuhan. Terus bawa dia ya Tuhan, bawa dia terus Tuhan Yesus. Biar terus pengurapan Tuhan yang terus ada dalam hidupnya. Berkati istri Ibu Hermin ya Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya, anak-anaknya, cucunya, menantunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai, Engkau berikan kesehatan Bapak, Engkau berikan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga keempat wakilnya Bapak.
Kami percaya keunitian sehingga membawa gereja yang ada di bawah pengembalaan Gatot Subroto ya Tuhan. Pakai terus mereka sehati sepikir Tuhan untuk terus mengembalakan gereja-Mu ini Bapa. Tuhan, secara spesial, secara khusus kami berdoa buat gembala Karayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH ya Tuhan. Bapa, kami sungguh Tuhan Yesus mengasihi gembala kami ya Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hati-Mu, buat pengurapan-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan terus Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun terus melimpah-limpah atas gembala kami. Kami percaya Tuhan Yesus, gembala kami dipakai untuk kota kami, untuk memberkati kota kami, bahkan ke bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kesehatan melimpah-limpah Tuhan, panjang umur. Engkau yang menjadi perlindungan buat gembala kami ya Tuhan. Biar pengurapan Tuhan tercurah, hadirat-Mu penuh atas gembala kami ya Tuhan. Kami melihat hari-hari ini ya Tuhan, Engkau semakin bawa gembala kami ya Tuhan. Engkau semakin pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk gembala kami ya Tuhan, membawa gereja-Mu yang ada di rayon 18 ya Tuhan. Kami percaya, kuatkan lututnya ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengasihi ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengasihi, kami terus mendukung pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya kemanapun hamba-Mu melayani, kami melihat ada mujizat, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, berkati Ibu Gembala kami, Pendeta Muda Sutanti ya Tuhan. Kami percaya Ibu Gembala kami menjadi tiang doa buat keluarga, buat Bapak Gembala kami. Kau pakai Tuhan Yesus Bapak di sorga untuk membawa kaum-kaum wanita yang ada di rayon 18 ya Tuhan. Mari Tuhan, beri kesehatan buat Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan ya Tuhan. Berikan kesehatan yang melimpah-limpah ya Bapak. Mari curahkan terus pengurapan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Terjadi buat Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat kedua anaknya, buat Timi, buat David ya Tuhan. Kami berdoa menjadi anak yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan terjadi buat kedua anak gembala kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati studi mereka, masa mudanya dipakai oleh Tuhan. Engkau pakai Tuhan Yesus Bapa menjadi anak muda yang militan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan, yang bertalian darah dengan Bapak Gembala kami ya Tuhan, dengan Ibu Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai, Engkau lindungi Tuhan, Engkau curahkan pengurapan-Mu. Kami juga berdoa buat gembala-gembala cabang ranting. Kami juga berdoa buat gembala-gembala kuliah Tuhan. Mari hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, setiap mereka Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kami percaya Bapa, sekalipun semuanya ada di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, biarlah mereka, roh mereka menyala-nyala terus ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, biar kekuatan yang daripada surga tercurah untuk setiap gembala-gembala cabang ranting, gembala-gembala kuliah Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai mereka juga menjadi berkat untuk kota kami, bahkan untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat ibadah kami hari Minggu ya Tuhan. Kami berdoa buat ibadah secara online ya Tuhan Yesus. Kami percaya semua jemaat Tuhan, tidak ada satupun Bapak yang ketinggalan untuk mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya ibadah semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami percaya, kami bersehati, kami duduk diam, kami terus menyembah Tuhan. Kami terus unity Bapa di sorga. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan Bapa, yang takut Tuhan Yesus Engkau berikan Bapa di sorga. Oh Tuhan, keberanian terus hari-hari untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kami patahkan, kami hancurkan segala kekhawatiran Tuhan Yesus.
Kami percaya ibadah hari Minggu ya Tuhan Yesus, jemaat Tuhan diberkati Bapa. Kami percaya turunlah pengurapan-Mu atas setiap ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau pakai gembala kami juga ya Bapa di sorga untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati perjamuan kudus Tuhan. Kami bawa semuanya rayon 18 yang ada di kota Bekasi, yang ada di luar pulau, di kota-kota yang lain Tuhan. Biar kami boleh bersehati bersama-sama beribadah ya Tuhan. Mari Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Curahkan terus Bapa di sorga perlindungan-Mu untuk jemaat-Mu yang ada di rayon 18. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari kita boleh angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya belas kasihan-Mu Tuhan, anugerah-Mu berlimpah-limpah dicurahkan di tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam kasih anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, demikianlah ibadah doa puasa kita, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.